Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bi syari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Amma ba'du, para pemirsa rahimakumullah. Berbicara mengenai akhlak, ada sebuah lagu yang diciptakan oleh ketua kami Fahmi Tamami, Kiai Haji Roma Irama, ketua umum kami. Di syair tersebut ada lirik yang berbunyi, dalam berbicara harus memakai akhlak, di dalam berbusana harus memakai akhlak, dalam rumah tangga harus memakai akhlak, di dalam bernegara harus memakai akhlak. Kehidupan indah hanyalah dengan akhlak, manusia mulia hanyalah dengan akhlak. Kalau tak berakhlak, oh manusia jadi rusak. Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Akhlak membedakan manusia dan hewan, karena hewan tidak punya keimanan dan pemikiran. Hidup bebas, tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. Akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak adalah sifat, tabiat yang dimiliki oleh seseorang yang menimbulkan gejala, yaitu perilaku baik yang tanpa dimonitor oleh yang namanya otak manusia. Sehingga kalau kita melihat ada orang yang lebih muda, kita bersalaman dengan yang tua, menundukkan, mencium tangan dan menundukkan kepalanya, tanda dia berakhlak kepada yang tua. Lantas kepada siapa kita mesti berakhlak? Pertama, kita mesti berakhlak kepada Allah. Caranya bagaimana? Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah kita menyembah. Yang kedua adalah akhlak kepada sesama manusia. Kita mesti berakhlak. Dan yang ketiga adalah akhlak kepada yang selain manusia, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan, kepada benda di lingkungan sekitar kita tinggal. Kita pun mesti berakhlak kepada yang seperti itu. Nah, di dalam kaitan dengan berakhlak kepada manusia, hal ini banyak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa akhlak beliau sangat luhur, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memuji keluhuran akhlak. Allah firmankan, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak budi pekerti yang luhur. Begitulah Rasul sampai dijunjung oleh Allah yang menciptakan alam ini, karena keluhuran budi pekerti yang beliau miliki. Bukan terhadap para sahabat, bukan terhadap kepada keluarga beliau, tapi juga terhadap musuh-musuh beliau. Beliau memiliki akhlak yang luar biasa. Pernah suatu ketika selesai melaksanakan ibadah sholat, Rasulullah tengah sendiri. Beliau bersender kepada batang pohon kurma. Ketika itu tidak ada sahabat yang menemani. Ketika beliau tengah rehat, beristirahat, ada seorang kafir yang bernama Da'fur melihat bahwasanya Rasul setengah sendiri, duduk sendiri. Dihampiri Da'fur sambil mengunuskan pedangnya. Ketika itu Rasul tidak sadar bahwasanya sang Da'fur kafir tersebut datang menemui Rasul. Kemudian sambil menghunuskan pedang ditancapkan di leher Rasul. Da'fur pun berkata, wahai Muhammad, ketika pedang ini aku hunuskan di lehermu, aku tancapkan di lehermu, siapa yang akan menolongmu?
Dengan tenang Rasulullah pun menjawab dengan lantang, Allah yang akan menolong. Begitu mendengar kalimat Allah keluar dari mulut baginda yang mulia tersebut, Da'sur ketika memegang kunusan pedang gemetar badannya. Keringat sebiji jagung keluar dari badannya, lemas, akhirnya tersungkur bersama dengan jatuhnya pedang. Kemudian dibalikkan keadaannya, diambil pedang tersebut, dibalikkan keadaan, dihunuskan ke leher Da'sur. Rasul pun mengatakan, wahai Da'sur, ketika pedang ini aku tancapkan di lehermu, nanti akan aku tusuk lehermu. Ketika itu terjadi, siapa yang akan menolongmu? Da'sur pun berkata, tidak ada wahai Muhammad, tidak ada yang bakal menolongku kecuali engkau mau memaafkan. Akhirnya yang terjadi, saudara, Da'sur pun dibangkitkan oleh Nabi, oleh Rasulullah. Da'sur kemudian diberikan lagi pedang yang tadi terhunus di leher Rasul. Kemudian Rasul pun mengatakan, wahai Da'sur, jangan engkau ulangi lagi perbuatanmu, ulanglah. Dimaafkan oleh Rasul. Begitu mulia akhlak Rasul. Coba kalau kita yang berkeadaan seperti itu, ada orang yang benci sama kita, leher kita ingin ditancapkan tapi nggak jadi, Allah kasih pertolongan kepada kita, berbalik keadaannya, mungkin nggak seperti yang pernah dialami Rasul. Maka Rasulullah sebagai contoh buat kita, suri tauladan untuk mengikuti akhlak luhur budi pekerti beliau. Maka kepada siapa berakhlak tadi? Kepada sesama manusia. Dan menurut secara orientatif, akhlak itu tadi kepada Allah, kepada manusia, kepada selain manusia. Dan secara kualitatif, akhlak itu ada tingkatan juga. Pertama, tingkatan akhlak ammah. Akhlak yang biasa, akhlak yang wajar, standar. Kedua, ada yang namanya akhlak sayyi'ah, akhlak yang buruk. Yang ketiga, ada akhlak hasanah, akhlak yang baik. Nah, akhlak yang ammah ini kepada Allah, misalkan kita berakhlak, ketika ada orang yang standar akhlaknya, kemudian dia beribadah, menunaikan sholat wajib, cuma semata-mata yang wajib mereka kerjakan, itu sih ammah, standar sifatnya. Tapi ketika dia berbentuk akhlak hasanah, akhlak yang baik kepada Allah, setelah dia sholat, ataupun setelah dia puasa, dan kewajiban-kewajiban yang lain, senantiasa ditambahkan. Setelah sholat wajib, lanjut lagi dengan sholat sunnah. Yang mana banyak sholat sunnah, ada sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Setelah rawatib, qobliyah, ba'diyah, ada duha, ada tahajud dan lain sebagainya. Ini akhlak hasanah kepada Allah, akhlak yang baik, yang mulia kepada Allah. Tapi bila mana ada orang ketika dia tidak mau melaksanakan ibadah, nggak mau sholat misalkan, berarti akhlak kepada Allahnya akhlak sayyi'ah, akhlaknya jelek. Gak mau tunduk kepada peraturan Allah, yaitu menyembah Allah dengan salat. Dan yang ketiga, akhlak yang hasanah. Orang yang ketika diberikan ibadah, mereka menambahkan lagi dengan ibadah yang lain. Setelah dia sholat, ditambahkan lagi tadi dengan akhlak yang baik kepada Allah, yaitu dengan menambahkan sholat-sholat sunnah. Puasa begitupun dengan puasa-puasa sunnah dan lain sebagainya. Begitulah akhlak. Luar biasa. Maka Rasulullah mempergunakan akhlak ini untuk berdakwah, menyebarkan Islam dengan akhlak. Maka salah kalau ada orang berkata bahwasanya Islam ditegakkan dengan pedang, Islam ditegakkan dengan kekerasan. Nol besar, salah besar. Karena yang terjadi adalah fenomenanya. Sejarah mengatakan, banyak diriwayatkan bahwasanya Rasulullah menyebarkan Islam lewat akhlak budi pekerti beliau yang luhur. Begitu mulianya akhlak. Maka ketika kita memilih akhlak, inilah yang membedakan kita di antara manusia maupun hewan. Yang namanya iblis, laknatullah alaih, ketika ada di surga, gara-gara tidak mau menyembah, sujud kepada Nabi Adam yang Allah perintahkan dalam kata dan arti kata sujud penghormatan. Ini iblis tidak mau nyembah, nggak punya akhlak kepada Allah, maka diusir daripada surga lantaran tidak mau sujud hormat kepada Nabiullah Adam alaihissalam.
Begitulah akhlak, sangat penting. Walaupun ilmu kita tinggi, gelar kita profesor dan lain sebagainya, lebih daripada profesor, tapi kalau tidak punya akhlak, nilainya di antara manusia tidak ada nilainya, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit, mudah-mudahan ada hikmahnya untuk kita semua di kesempatan Ramadan kali ini. Ramadan adalah membentuk kita untuk berakhlak, untuk berpuasa juga menggunakan akhlak. Kita berpuasa bukan hanya saja kita dapat mencegah daripada perbuatan-perbuatan yang membatalkan pahala puasa kita, tapi juga kita bisa mencegah daripada hal-hal yang membatalkan daripada pahala puasa kita. Berakhlak di dalam Ramadan ini adalah merupakan bulan yang penuh kemuliaan. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.